menyajikan informasi dalam berbagai format multimedia. Kemudian di sini akan dilanjut oleh Yasser Rayhan. Oke, batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, implementasi konsep ini terbatas oleh ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur teknologi. Yang kedua, beberapa konten edutainment mungkin tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum atau kebutuhan pembelajaran spesifik suatu lembaga atau kelompok siswa tertentu. Yang ketiga, menilai pemahaman dan kemajuan siswa dalam lingkungan digital dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penilaian dalam pembelajaran konvensional. Pengembangan sistem evaluasi yang efektif dapat menjadi tantangan tersendiri. Lalu terakhir, penelitian ini terbatas pada pembahasan teori penerapan multimedia pada sistem edukasi. Lalu selanjutnya bab 2, landasan teori. Oke, di landasan teori kita akan membahas mengenai Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang menyediakan berbagai alat untuk membuat konten visual yang menarik. Canva juga memudahkan pengguna termasuk pendidik untuk membuat modul pembelajaran yang lebih interaktif. Secara teori ada beberapa hal yang digunakan atau bisa menggunakan media yang mengajar. Teori kognitif, teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Lalu ada teori konstruktif. Teori konstruktif berpendapat bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu ada teori belajar sosial. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi, imitasi, dan model. Lalu ada teori kognitif beban atau cognitive load theory. Teori ini menekankan pentingnya mengelola beban kognitif siswa agar mereka dapat memproses dan memahami informasi secara lebih efektif. Lalu di bab 3 merupakan analisis dan perancangan. Pertama, di analisis kebutuhan. Yang pertama itu diperlukan identifikasi tujuan pembelajaran. Pada aspek ini berfokus pada penentuan tujuan pembelajaran yang spesifik pada setiap modul yang akan diberikan. Yang kedua ada profil dari siswa. Aspek ini mempertimbangkan karakteristik mulai dari demografis, kemampuan teknologi, gaya belajar, dan preferensi dari siswa itu sendiri. Lalu ketiga ada kebutuhan teknis. Aspek ini mengidentifikasi teknologi yang akan digunakan oleh siswa, seperti komputer yang digunakan, tablet, atau bahkan smartphone yang digunakan. Selain itu, diperlukan juga penilaian ketersediaan internet untuk mendukung akses modul pembelajaran. Lalu ada perancangan modul pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, persiapan materi. Persiapan materi dibutuhkan dengan menyesuaikan mata pelajaran. Lalu yang kedua ada desain visual yang interaktif. Desain perlu mengikuti kebutuhan apakah diperlukan untuk jenjang SD, SMP, atau TK. Desain perlu menyesuaikan, bisa jadi untuk TK desainnya harus lucu agar menarik, atau untuk SMP harus keren dan sebagainya. Ketiga ada pengembangan konten, bukan hanya berupa gambar, namun konten dapat dibuat variatif, bisa berupa video, animasi, maupun presentasi yang menarik. Lalu keempat, menyusun struktur modul, termasuk pembukaan, isi utama, dan penutupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Rizky. Baik, saya akan melanjutkan bab 4, di mana ini untuk implementasi menggunakan Canva. Di gambar pertama, sebelum ini harusnya sudah ada materi atau yang materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Di mana gambar pertama itu adalah halaman beranda Canva. Lanjut ke gambar kedua, di mana kita bisa memilih format presentasi dan bisa memilih untuk menggunakan template yang sudah orang lain gunakan atau orang lain buat. Dengan begitu akan mengefisiensikan waktu dan tenaga. Yang selanjutnya di gambar ketiga,
itu template yang sudah dipilih kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Yang selanjutnya kita bisa membagikan. Jika itu template yang kita buat sendiri, maka kita bisa bagikan juga untuk orang lain atau guru-guru lain di lembaga tersebut. Lalu yang kelima itu adalah format pengunduhan. Kita bisa jika itu sebuah animasi, maka kita bisa unduh berupa video atau bisa juga menjadi format PPTX atau presentasi. Next. Lalu bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari penelitian ini adalah dengan kemajuan multimedia, pembuatan modul pembelajaran harus bisa menjadi lebih interaktif karena dengan fenomena yang terjadi di mana sekolah mengadakan pembelajaran secara daring, maka pemanfaatan Canva ini bisa menjadi salah satu jawaban. Karena saat pembelajaran menggunakan Gmeet ataupun Zoom, maka materi atau desain harus menarik agar tidak membosankan. Banyak kasus di mana siswa itu mudah bosan ataupun malah ditinggal gitu Zoom-nya. Lalu saran, gunakan Canva dengan lebih efisien, seperti menggunakannya dengan tim bukan individu, bisa berbagi dengan guru-guru lain ataupun dosen dengan dosen lain. Dan materi pembelajaran harus dibuat simpel dan jelas agar lebih mudah untuk dimasukkan ke desain. Saya kembalikan lagi ke Dendi Swadayirawan. Baik, di sini untuk daftar pusakanya yang terdiri dari 3 daftar pusaka yang kami gunakan. Untuk karya ilmiah ini kami sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.